Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Eka Budi, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi, Jawa Barat akan mempresentasikan demonstrasi konseptual modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah pendekatan dalam manajemen perilaku yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran peraturan di sekolah dengan cara yang restoratif dan konstruktif. Konsep ini mengutamakan pemulihan hubungan dan tanggung jawab, bukan hanya memberikan hukuman. Tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian masalah, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka, serta mencari solusi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Pendekatan ini mendorong dialog terbuka dan pemahaman, serta berfokus pada pemulihan, bukan hanya pada hukuman. Ada 3 langkah pada segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di langkah kedua ada validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal. Mulai. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Bapak mau coba nyanyi-nyanyi dulu nih, biar kamu semangat. Ya, nanti kamu jawab dan itu kamu balikin ke Bapak lagi. Ya? Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm good. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. I'm good. I'm happy. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm good. Good morning, my teacher. Good morning my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. I'm good. I'm happy. Tepuk tangan. Sesuai pembiasaan kita di hari Kamis, yaitu adanya 5 menit bercerita apapun atau ada yang ingin disampaikan. Mungkin di antara kalian ada yang mau disampaikan? Ada apa, Bio? Kemarin Haikal istirahat Bicara kasar ke kamu. Kenapa Haikal berbicara kasar kemarin sama Gio? Enggak. Yang lain mungkin ada yang lihat? Ya udah, nanti Haikal istirahat ketemu Bapak ya di kantor. Ya Haikal ya. Ya, oke. Nanti biar Bapak sama Haikal yang akan menyelesaikan. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian buka bukunya, persiapkan alat tulisnya. Silakan. Ya, silakan Haikal duduk. Udah istirahat? Haikal, Bapak tahu nih, kamu anak yang baik, anak yang sopan, terus Haikal juga banyak temen ya. Nah, Bapak ada yang perlu Bapak bicarakan ke Haikal, karena Bapak percaya Haikal bisa jadi contoh yang baik buat teman-temannya. Masih Pak. Jadi Bapak tadi dapat laporan dari Gio kemarin pas di tilangan, kamu berbicara kasar kepada teman kamu di kelas. Bisa nggak kamu ceritain apa yang terjadi? Ya Pak, saya marah karena dia mengambil pensil saya tanpa izin. Saya sudah bilang jangan mengambil barang saya tanpa izin, tapi dia tetap melakukan
Jadi kamu merasa marah karena pensil kamu diambil tanpa izin. Perasaan itu sih wajar, namun berbicara kasar bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Sekarang bagaimana perasaan kamu setelah berbicara kasar kepada dia? Saya merasa sedikit menyesal sih Kak. Saya seharusnya tidak berbicara kasar. Perasaan menyesal itu sih wajar ya, dan itu juga penting untuk menunjukkan bahwa kamu memahami bahwa tindakanmu tidak benar. Nah, Bapak ingin kamu belajar nih dari kejadian ini. Menurut kamu, berbicara kasar itu cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak sih Pak. Saya seharusnya bisa mengendalikan emosi saya. Nah, itu benar. Kita semua harus belajar dari kesalahan. Karena semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Apa yang bisa kamu lakukan di masa depan atau di masa yang akan datang jika kamu merasa marah atau kesal? Saya bisa berbicara dengan guru atau teman saya dengan tenang. Atau mungkin menjelaskan kepada teman saya bahwa saya tidak suka jika barang saya diambil tanpa izin Pak. Nah, itu bagus. Bapak tahu kamu bisa melakukan. Sekarang sama-sama kita pikirkan langkah apa yang bisa membantu kamu di masa yang akan datang. Misalnya, kamu bisa membuat kesepakatan sama teman-teman kamu di kelas bahwa kalau mau menggunakan barang pribadi harus izin dulu. Kamu juga bisa menulis catatan kecil buat kamu tentang bagaimana perasaan kamu ketika kamu marah. Apakah kamu punya ide yang lain? Mungkin saya bisa minta bantuan teman dekat untuk mengingatkan saya jika saya mulai marah. Nah, itu ide yang bagus tuh. Selain itu, kamu juga bisa berlatih untuk mengendalikan emosi kamu ketika sedang marah, ya, sambil menenangkan diri. Nah, bagaimana menurut kamu? Ya Pak, saya setuju. Hebat. Sekarang, mari kita bicarakan cara untuk memperbaiki hubungan kamu sama Zio. Bapak akan meminta kamu untuk minta maaf ke Zio dan membicarakan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini tanpa berbicara kasar. Apa yang ingin kamu katakan kepada Zio? Saya ingin meminta maaf karena berbicara kasar. Saya akan menjelaskan bahwa saya marah karena dia mengambil pensil saya tanpa izin. Tapi saya seharusnya tidak berbicara kasar. Nah, itu awal yang baik tuh. Ayo kita lakukan bersama. Sekarang, panggil teman kamu Zio. Duduk datang ke sini. Silakan panggil Zio. Ada Zio nih? Ya, silakan duduk. Silakan duduk Zio. Tadi udah istirahat juga Zio. Ya. Zio, kenapa bapak panggil? Ini Haikal. Ada yang ingin dibicarakan. Silakan Haikal. Saya meminta maaf karena berbicara kasar tadi. Saya marah karena kamu mengambil pensil saya tanpa izin. Tapi saya tidak seharusnya berbicara kasar. Bisakah kita berusaha untuk saling menghormati barang pribadi masing-masing? Saya minta maaf juga karena sudah mengambil pensil kamu. Saya tidak bermaksud membuatmu marah. Bagus sekali. Ini langkah penting loh untuk memperbaiki hubungan Zio sama Haikal ya. Mari kita sepakat bersama-sama kalau kita mengambil barang teman kita harus izin dulu kepada yang memiliki barang tersebut. Bagaimana menurut kalian? Setuju Pak. Nah, luar biasa. Bapak bangga sama kalian berdua. Ayo kita lanjutkan hal-hal baik ini dan harapan Bapak supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Ingat bahwa kita selalu membutuhkan orang lain. Nah, sekarang masalahnya sudah selesai. Bapak harap kalian sudah tidak ada permasalahan lagi. Ya, silakan sekarang kembali ke tempat ke kelasnya masing-masing ya. Terima kasih ya. Ya. Iya, terima kasih. Atas kejadian kemarin, saya mengaku salah karena saya berbicara kasar kepada teman saya, yang teman saya juga mengambil barang saya tanpa izin. Tapi kata Pak Eka, kita harus mencari solusinya bersama-sama. Dan aku tidak langsung dihakimi, karena aku juga tidak terlalu salah karena dia yang mengambil barang aku tanpa izin. Terima kasih Pak Eka.